Hai orang-orang yang beriman. Betul nggak? Diwajibkan atas kamu Jadi yang disuruh puasa siapa? Orang. Betul. Gimana Bu? Manusianya? Nah justru itu yang saya tanya. Ibu-ibu ini orang apa manusia? Orang. Tadi manusia, sekarang orang. Ini mau jawab tapi nggak ngerti bedanya ya gitu ya. Ya nggak apa-apa. Bu di sini nggak ada benar salah, nggak apa-apa ya. Karena jawaban ibu-ibu itu menentukan kualitas dirinya aja sih sebenarnya ya. Nah, itu aja. Sip. Nah, kalau kita nanya siapapun yang lagi datang, misalnya ada teman baru di sini, ibu-ibu akan nanya yang mana? Bu, orang mana atau Bu, manusia mana? Yang mana? Orang. Betul nggak? Nah, sekarang saya tanya, yang ibu-ibu tanya itu tentang orangnya, berarti mohon maaf, kalau orang urusannya ke diri atau ke identitas? Ya, ulangi lagi, ya, memang kita udah 2 bulan nggak ngaji ya. Ya, motoriknya crash gitu ya. Tapi nggak apa-apa, ibu-ibu jangan ngerasa gimana-gimana, nggak apa-apa. Di tempat pengajian lain juga gini, nggak apa-apa, udah sana. Gini loh, sekarang balik ya, kita pakai perspektif Islam. Ibu maaf ya, saya muter dulu ke sini ya. Nanti soalnya kalau langsung ngomong waris, puyeng gitu. Nah kayak waris tuh, wah penting banget untuk kita ngerti gitu. Karena kalau nanti kita nggak ngerti dua hal ini, nanti kita ribut dalam konteks yang namanya persepsi gitu. Ya, karena hari ini kita akan bahas esensinya. Ulang ya. Ibu-ibu maaf ya, pernah dengar nggak kata-kata innalillahi wa inna ilaihi rajiun? Pernah dengar nggak? Nah, apa sih maksudnya? Semua berasal dari dia dan akan kembali ke dia. Simpel gitu aja dulu ya. Oke, sekarang saya tanya, pertanyaan. Kalau ibu ketemu orang baru nanya, ibu asli mana? Jawabnya apa? Orang Jawa. Betul nggak? Saya orang Bandung. Pertanyaan, yang datang dari Bandung, Jakarta, Makassar, Palembang, itu bagian apanya? Identitas. Ini orang. Makanya nggak ada manusia Islam, nggak ada, yang ada orang Islam. Oke sampai sini? Oke sampai sini? Berarti si diri inilah yang disebut namanya manusia. Nah sekarang saya tanya, ibu-ibu duluan jadi manusia, duluan jadi orang? Manusia. Karena kenapa? Semua lahir ditempelin yang namanya identitas. Maka maksud saya Bu, maaf ya, saya jadi orang Islam itu setelah lahir ibu saya ngasih gitu. Saya milih juga enggak. Betul nggak? Maksud saya ketika kita sekarang beragama secara identitas, hati-hati jangan sampai beragama tapi menghilangkan kemanusiaan gitu maksudnya. Sekarang bisa ribut nggak orang beda agama jadi berantem? Kenapa? Karena keorangannya tuh tinggi banget gitu kira-kira. Nah jadi kalau gitu, maaf nih, yang udah pasti-pasti kita ini secara Islam apa? Identitas. Ini yang bisa dibuktikan. Karena kalau saya nanya, ibu-ibu Islam pasti jawaban iya. Buktinya apa? KTP. KTP namanya identitas. Contoh. Bu, kalau saya hari ini agamanya A, Islam lah ya misalnya. Jangan, saya nggak enak ya bahasanya, ini yang lain aja ya. Ntar panjang ceritanya. Si Jack namanya. Si Jack itu dari Hindu. Terus dia begitu ngelihat asik ajarannya Islam, dia langsung asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Login. Nah, kan lagi musim login ya. Nah, kira-kira detik dia bersyahadat udah jadi Islam belum? Hah? Detik dia bersyahadat udah Islam belum? Nah sekarang saya tanya, Hindunya masih ada nggak? Masih. Masih itu diri sebagai manusia Hindu. Sip. Jangan-jangan sekarang tuh yang mu'alaf basa-basi beda identitas tapi dirinya nggak bertumbuh gitu loh. Betul nggak? Bu maaf ya,
semua tergantung orangnya, bukan agamanya. Karena kalau orangnya emang jahat, masuk Islam, udah tahu nanti di Islam ada ajaran-ajaran jihad, boleh ngebunuh agama lain, dia akan makin beringas untuk membunuh orang lain. Betul nggak? Sip ya? Jadi kata kuncinya tidak terletak pada identitas, tapi terletak pada diri. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Jadi yang penting diri atau identitas? Dua-duanya kan kita lagi hidup. Dua-duanya harus ada. Eksisten kan? Karena ibu kalau nggak ada identitas, saya nggak ada identitas, gimana ceritanya? Hei manusia susah. Tapi maksud saya kita bicara dulu dalam konteks esensi yang disebut nanti namanya Islam. Jadi kalau gitu, kalau di Quran ada kata-kata inna dina indallahil Islam, yang diridhoi adalah Islam. Kira-kira ini lagi ngomongin identitas atau lagi ngomongin diri? Identitas. Hah? Dengerin pertanyaannya, dengerin. Di Quran itu ada kata-kata Islam itu yang diridhoi. Oke? Sekarang saya tanya, Quran pedoman untuk orang Islam bukan? Ya nggak apa-apa ya. Pelan-pelan ya. Bu maaf ya, once kita nggak ngerti ini, chaosnya panjang aja. Karena ini basic design thinking kita untuk beragama adanya di sini nih. Once kita nggak ngerti ini, selesai aja. Kita akan selama-lamanya menutupi atau kita akan selama-lamanya melekat kepada identitas dan udah pasti hidupnya nggak akan tenang, damai, bahagia. Udah gitu aja. Karena ketenangan tidak terletak pada identitas. Dan selama ini orang menyangka bahwa identitas membawa kebahagiaan gitu. Padahal yang membawa kebahagiaan bukan identitasmu tetapi dirimu. Karena dia pengennya keluar terus gitu. Pengennya digenggam terus gitu kira-kira. Semakin melekat kepada identitas, udah pasti semakin melupakan diri gitu. Dan sorry to say, once identitas yang dikasih makan terus, identitas itu namanya drama, Bu. Diri itu namanya hidup. Maka ada hidup dan drama hidup. Ibu-ibu tiap hari kasih drama hidupnya penuh drama aja. Kenapa? Karena yang dikasih makan adalah identitasnya terus gitu. Tapi lupa bahwa esensial hidupnya adalah pada diri. Sampai sini oke? Kalau identitas itu skin, diri itu soul. Jadi kalau ibu-ibu skincare mulu nggak ada soul care, chaos juga sih gitu. Iya. Jadi yang penting skincare apa soul care? Dua-duanya. Wah ini belum sarapan ini, bener gawat nih. Bu ini kita masih pemanasan ya, belum mulai loh. Ini belum even starting belum. Tapi sampai sini oke dulu nggak? Udah ya, coba dikunyah dulu. Nah, Islam secara definisi kalau kita mengacu kepada surat 4 ayat 125, Islam itu artinya total surrender. Berserah, bukan diri, total. Berserah diri atau berserah orang? Nah, berarti urusannya kemana? Ke diri. Bukan ke Jadi maksud saya maaf ya, bisa nggak orang yang KTP-nya Islam tapi nggak berserah diri, bisa nggak? Bisa. Jadi good point-nya tidak terletak pada identitasmu, tetapi terletak kepada kemanusiaan dirimu gitu. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Clear ya? Jadi sekarang saya balik nih, bisa nggak KTP-nya nggak Islam tapi Islami banget? Nah udah gitu sih. So nggak usah judgement lah. Ya, once kita judge ngelihat dari identitas, kita nggak pernah tahu isinya ini apa. Karena pada dasarnya kita semua tanpa identitas, kita adalah manusia. Berarti sekarang saya tanya, kalau kita semua manusia, setiap manusia sejajar nggak di hadapan Allah? Nah gitu. Nah kenapa saya bridging dulu ini ke waris? Karena nanti ibu-ibu perlu tahu bahwa Arab zaman itu besar dengan budaya patriarki, perempuan tuh nggak dianggap manusia gitu loh Bu. Sorry itu saya ini. Meskipun sampai abad 18 juga begitu sih, ya sekarang membaik lah ya. Makanya kenapa perempuan di dalam konteks ini selalu di bawah dari laki-laki gitu.
Perempuan tuh selalu di quote and quote gak ada harganya gitu. Makanya kenapa Quran selalu mengatakan hai laki-laki dan perempuan, hai laki-laki dan perempuan, untuk ngingetin bahwa perempuan juga manusia loh, gitu kira-kira. Makanya di hukum waris kenapa perempuan jatahnya lebih rendah dari laki-laki, betul nggak? Karena memang kebiasaannya begini. Tapi dalam sudut pandang esensi, kira-kira mau laki-laki ataupun perempuan tanpa yang namanya identitas sejajar nggak kira-kira? Nah gitu. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Jadi pemimpin rumah tangga laki-laki atau perempuan? Nah. Ya. Suaminya. Kalau yang nggak punya suami? Iya. Intinya mau ngomong gitu aja kan ya? Ya nggak apa-apa sih. Mau promo kan ya? Nggak apa-apa Bu. Iya. Iya, nanti ya. Kalau ada ya. Iya. Ya. 15 menit lagi ke situ, tenang. 15 minutes ya. Ini kita ngomongin pondasinya dulu gitu. Karena kalau pondasinya oke, kita ngomongin apa jadi enak. Ya, karena tadi bicara tentang hukum. Hukum adalah proses penyelesaian level paling rendah. Kalau udah nggak selesaiin dalam bentuk wisdom, maka hukum yang berlaku gitu. Sip ya, nanti kita ngerti ke situ. Tapi sampai sini oke dulu, Bu? Paham ya? Nah, itulah kenapa saya balik dulu, kenapa kita perlu critical thinking dalam ini semua gitu. Karena rata-rata lebih dari 95% urusan agama itu dogmatis gitu. Pokoknya katanya selesai. Padahal, maaf ya ibu-ibu ya, kenapa Quran, let's say, berapa? Surat 12 ayat 2 misalnya, surat 10 ayat 100 gitu misalnya, surat 2, 2, 6, 9, banyak banget kata-kata, gunakanlah akal. Pertanyaannya gimana mau menggunakan akal orang ngerjain sesuatu nggak tahu pengetahuannya? Ayo, orang tua kan sekarang sibuknya, udah sholat belum? Udah, tapi nggak pernah ngasih tahu sholat itu apa. Betul nggak? Udah sholat belum? Tapi nggak pernah nanya. Di sholat bagian iftitah mana yang kamu nggak paham? Nggak ditanya tuh. Di sholat bagian Al-Fatihah mana yang kamu nggak ngerti? Nggak peduli itu. Yang penting kamu melakukan gerak seperti ini, seperti orang-orang melakukan. Disitulah kamu sudah melakukan yang namanya Islam. Padahal kata kuncinya tidak terletak pada identitas. Bu, kalau kita lagi ketemu misalnya di mall, di mana saya lagi gini, Allah, lagi apa saya? Ya, ini kan bukan sholatnya kan, gerakan sholat, betul nggak? Ya bisa jadi kalau nggak ngerti, sekarang tuh agak beda tipis antara orang sholat sama senam gitu loh Bu. Ini orang lagi sholat apa lagi senam ya gitu. Loh, saya bertanya dulu, nih ya supaya mendisklaimer statement Mas Asihnya. Sekarang saya mau nanya, maaf ya, sholat itu tujuannya apa sih? Apalagi jawabannya rata-rata sholat adalah membuat saya menuju kepada surga. Kejauhan lah. Bukan, sholat itu inna sholata tanha anil fahsya iwal munkar. Sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Betul nggak? Berarti kalau udah sholat keji dan munkar at least turun nggak? Sekarang saya tanya. Ya harusnya. Betul nggak? Makanya silakan. Masuk dulu. Silakan. Mangga, Ibu. Kapan-kapan kontak ya, Mbak. Agak ke depan aja kali ya, itu dingin kayaknya di situ. Di depan boleh, Bu, tapi di depan banyak ditanya sih. Dan siap ditanya. Siap ditanya. Siap menjawab. Depan terus fokus. Oke, lanjut ya. Oke. Ibu mau pindah dulu ke depan nggak supaya nyaman?
Sok coba dinyamainin dulu duduknya supaya fokusnya lebih enak. Nah, mangga. Tuh seru banget hari ini, rame. Oke. Ulang ya. Ulang ya. Tadi sampai mana ya? Oh ya. Nah. Ibu-ibu saya mau nanya, diri ini kaitannya sama sadar nggak? Iya dong. Lawan kata sadar apa? Nah, identitas itu bikin mabuk. Ada nggak orang nggak pengen kehilangan identitasnya? Udah nggak menjawab, udah nggak menjabat, post power syndrome lagi. Ada begitu nggak? Jangan banyak, kayak enak, ada aja ya, ada. Berarti ini bisa membuat dalam konteks mabuk. Oke? Nah, sekarang saya tanya, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat kenapa penting sadar? Karena sadar inilah yang akan merubah yang namanya akhlak. Betul? Kalau nggak sadar, nggak mungkin akhlaknya berubah. Maka kalau kita bicara dalam konteks ini saya kasih contoh dikit aja dulu ya. Maaf ya. Ngejelekin orang, ngegosipin orang, keji nggak? Keji. Jadi kalau sebelum zuhur ngegosip, habis zuhur ngegosip. Sadar apa mabuk? Berarti senam kan? Bener nggak? Ini sebelum zuhur ngegosip, habis zuhur ngegosip. Berarti dia hanya melakukan olahraga. Dia hanya melakukan identitas. Dia hanya melakukan individual konteks orang, tapi tidak menjadikan diri kemanusiaan, kesadarannya untuk bangkit gitu. Betul nggak, Bu? Oke nggak? Sekarang saya tanya, sholat itu aktivitas fisik atau mental? Nah, mulai lagi nih, mulai nih. Loh, kan inti dari sholat itu kan khusyuk, betul nggak? Iya, berarti bukan hanya identitas, tetapi juga diri. Makanya Bu, maaf ya, ibu-ibu mau rajin sholat 5 waktu belum prestasi di hadapan Allah. Karena prestasinya abis sholat makin dermawan nggak gitu. Abis sholat bisa kontrol emosi nggak gitu. Abis sholat bisa maafin orang nggak gitu. Ini abis sholat tetap pelit. Sok saya mau nanya, ada nggak rajin sholat, rajin umroh tapi pelit? Ada nggak? Jangan banyak, nggak enak. Ada. Berarti dia sibuk di urusan identitas. Ya. Berarti diri itu adalah kesadaran. Kan esensi hidup kita kan sang kesadaran, betul nggak, Bu? Iya. Ya, makanya sholat itu nanti dibagi layer. Ada yang 5 waktu secara syariat, ada yang setiap saat secara hakikat gitu. Oke, sampai sini? Sip ya? Nah, kenapa saya bridgingnya ke sini dulu? Supaya nanti kita ngerti dalam konteks Islam itu gimana sih gitu. Sampai sini paham ibu-ibu? Duh, pahamnya ragu-ragu ya. Paham ya? Dapat ya? Oke. Nah, saya mau pinjam dari statementnya Imam Ghazali. Dan kita pinjam Imam Ghazali aja yang udah jelas-jelas nih. Imam Ghazali itu membagi dalam 3 grade. Yang pertama, itu disebut yang namanya fikih. Atau yang disebut hukum. Jadi kalau kita ngomongin Islam ini luas banget nih, Bu. Oke? Bagian terkecil dari Islam itu namanya fikih. Ini cuma 0,1%. Oke? Makanya dalam perspektif tasawuf ini sering disebut syariat. Itu cuma 0,1%. Maka begitu Imam Ghazali ada di level ini, dia mikir, kok nggak berkembang ya? Kenapa? Di level ini rata-rata nggak ada akalnya, nggak dipakai. Pokoknya, katanya. Dan ini cocok untuk level-level TK, SD, SMP, mau dikit-dikit lah. Meskipun generasi alfa sekarang di level ininya nggak bisa kelamaan.
Ibu-ibu kalau nanti punya anak atau punya cucu udah nggak bisa ngomong, nah kamu sholat ya, atau cucu kamu sholat ya. Kenapa? Kalau nggak nanti kamu masuk neraka. Pertanyaan simpel, emang neraka di mana? Gitu pasti jawabannya. Betul nggak? Beda sama zamannya ibu-ibu, beda. Saya tuh pertengahan antara kolonial aja nggak apa-apa ya. Antara kolonial, milenial sama boomers, alpha, Z dan seterusnya gitu. Sampai sini oke? Bu, kita jujur-jujuran, kita dikasih pengetahuan agama lebih banyak doktrinnya nggak? Diajak mikir nggak? Enggak. Dongeng. Udah gitu percaya lagi. Ya, jangan kita tuh Bu ngajak-ngajak ya. Kok kita? Oke nggak sampai sini? Sip ya. Berarti kita adalah satu korban dari figur otoritas yang tanpa menggunakan critical thinking untuk masuk ke dalam sebuah yang namanya belief system. Once sudah jadi belief system, finish. Udah aja. Pokoknya keyakinanku gini. Iya ya udah aja. Makanya maaf ya, sekarang tuh orang lebih senang didongengin daripada diajak mikir gitu loh, Bu. Makanya saya amazed banget yang datang hari ini banyak, berarti banyak yang mau mikir gitu. Alhamdulillah. Kan sekarang kemana-mana didongengin. Nanti begini, nanti kebayang nggak? Lagi bobo didongengin, makin bobo nggak? Ininya makin nggak jalan nih. Pokoknya katanya ngejudge. Ibu-ibu maaf ya, tipikal orang yang critical thinkingnya nggak terlalu oke, pasti salah satu hobinya adalah menilai. Udah pasti gitu aja. Udah pasti aja. Ngejudge mulu. Berantem mulu. Ada botol nggak ya? Ibu tahu lah botol. Nah ini ya. Nah ini. Ini kan penuh ya Bu ya. Kalau saya minum dulu aja ya, nggak apa-apa ya. Nah, ini alasan biar minum aja sih. Good bridging ya. Nah ini biar contohnya cepat. Ini pokoknya analoginya sederhana aja. Kalau tadi saya pencet dan sekarang saya pencet, beda nggak Bu? Kalau sekarang pencet jadi gimana coba? Ya, berisik nggak? Nah, berarti orang yang kosong pasti berisik, udah gitu aja Bu. Ya. Nah, tong kosong, nyaring bunyi. Maka keberisikan itu untuk menutup pengetahuannya, udah pasti aja. Maka outputnya adalah ketika kita berbicara dalam konteks critical thinking, sorry ya, maaf nih. Berarti beda nggak? Kalau sekarang kita ngomongin hukum Islam, itu skup paling kecil. Ini nanti di sini ngomongin apa? Halal, haram. Dan hukum itu hanya less than 10% di Quran. Tapi bukan berarti nggak penting, bukan. Tapi porsinya cuma 0,1%. Tapi menariknya, porsi paling kecil ributnya 90%. Udah gitu aja. Kuenya kecil tapi diberantemin. Contoh. Nih, saya mau nanya. Pernah nggak dengar headline news gini? Dalam Islam, musik itu haram. Pernah dengar nggak? Oh. Betul nggak? Kira-kira kalau ibu-ibu udah mulai paham ini, si tagline dalam Islam musik itu haram, kira-kira tepat atau kurang tepat? Apa yang membuat tidak tepatnya? Dengerin dulu. Islam, part paling kecilnya namanya fikih atau hukum. Di dalamnya ada halal dan haram. Clear? Sekarang kalau ada orang ngomong, dalam Islam musik itu haram. Kira-kira ini kalau headline ini tepat nggak kira-kira? Enggak. Apa yang bikin nggak tepat coba? Bukan, kurang spesifik. Yang lebih spesifik kalau mau beneran oke, beritanya gini, dalam fikih Islam musik itu haram, baru top. Sampai sini oke? Paham sampai sini? Berarti sekarang saya tanya, kalau ngomongin hukum benar salah baik buruk hukum, inilah nanti yang disebut dualitas. Partnya kecil atau besar? Kecil atau kecil banget? Itulah kenapa Imam Ghazali, silakan.
Itulah kenapa Imam Ghazali pindah ke tengah, Bu. Tidak hanya berbicara dalam konteks yang namanya hukum Islam, tapi dia berbicara tentang filsafat Islam. Mulai pakai akal di sini. Baru di sini ada yang namanya why. Oke? Baru di sini ada critical thinking nih. Dan ini sekitar ya 9% lah gitu. Dan yang menarik lagi, saya cepat aja ini kalau ngomongin ini kita bisa satu sesi sendiri. Yang menarik lagi, nggak lama dia pindah ke ujung yang paling kanan. Aku tidak menemukan yang aku cari, kebenaran mutlak nggak ada di sini. Kenapa? Ini tidak berbicara dalam wilayah metafisik. Makanya Ghazali endingnya masuk ke tasawuf gitu kira-kira. Inilah 99%-nya di sini. Di sini udah berbicara tentang rasa. Di sini udah berbicara tentang sesuatu yang sudah dialami. Saya kasih contoh, Bu, maaf ya. Ibu-ibu beli mangga, ibu mau nyari kulitnya atau nyari buahnya? Hah? Nyari buahnya dong, masa nyari kulitnya ya, betul nggak? Tapi kalau kita mau makan buahnya, kulitnya harus dikupas dulu nggak? Itulah syariat namanya kulit. Kupasnya boleh gini nggak? Boleh gini nggak? Boleh digini-gini nggak? Itulah torikoh caranya. Untuk sampai ke tasawuf harus memahami fikih secara utuh dulu atau? Oke, nah, kita nanti ke situ. Tenang. Sekarang saya tanya, untuk menikmati buah, ibu harus ngupas dulu pelan-pelan atau bisa kupas icip, bisa nggak? Bisa. That's your choice. Gitu, Bu. Tapi maksud saya, masa sih TK udah enggak, SD udah enggak, SMP udah enggak, pengajian sebulan 2 kali, urusannya fikih mulu gitu loh. Padahal masih luas kalau kita berbicara dalam konteks ini, ada sesuatu yang jauh lebih esensial, inilah yang disebut hakikatnya gitu. Sampai sini oke? Clear? Sip? Sekarang yang paling kelihatan di antara 3 ini yang mana? Fikih. Makanya gini berantem. Kunut nggak kunut ribut. Betul nggak? Padahal inti esensinya bukan masalah digerakannya. Makanya di 2267 Quran bilang, masing-masing orang, masing-masing umat ada syariat tertentu, udah nggak usah berantem lah gitu. Sip? Oke? Duh jadi diam gini, ibu-ibu oke nggak ini? Jadi nggak relevan lagi dong ya bicara agama mana yang benar segala macam, udah nggak relevan lagi. Nggak relevan kalau di level ini. Tapi di sini relevan, Bu. Makanya ibu-ibu maaf ya, semakin kita ke kanan, ada satu poin skill yang penting untuk kita naikin. Satu, namanya bijaksana. Karena kalau orang bijaksana, dia pasti memahami. Oh ya udah. Kenapa? Masa anak TK dikasih kalkulus? Ya puyeng lah. Betul nggak? Makanya kalau saya lagi ngobrol sama anak TK, ya udah pakai bahasa anak TK. Ya, ibu-ibu kan bukan anak TK, betul nggak? Kita bicara dengan bahasa yang dewasa. Apa itu dewasa? Setidaknya ada critical thinking. Karena kalau masih anak-anak, berarti konteksnya masih terkotak dengan yang namanya sempit pemikirannya gitu. Kan berarti dalam hidup sekarang kita harus tahu tiga-tiganya nggak? Maksudnya? Hidup kita sekarang kita ya hakikatnya harus ngerti sampai akhirnya kita ngerti hakikat. Ya, satu ya. Saya selalu mengulang-ulang bahwa Bu, hidup itu nggak ada harus. Ya nggak ada harus dong. Aku harus, kamu harus, nggak ada. Karena begitu harus pasti nyari ideal. Betul nggak? Dan tidak ada hidup yang ideal tuh nggak ada. Karena kenapa? Semua berjalan dinamis.